Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Solikan di channel YouTube saya Solikan Stekom Solikan. Kali ini kita akan membuat e-sertifikat secara online dan nanti akan terhubung di form presensi dan akan otomatis mengganti namanya satu-satu dan nanti otomatis terkirim ke email peserta satu-satu. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk merename satu-satu ya. Bahkan kita bisa berkirim sertifikat langsung ke 500 peserta hanya dalam hari itu juga. Jadi saat seminar atau saat webinar selesai, kita merekap data dan langsung kita bisa mengirim sertifikat di hari itu juga. Yang pertama kali kita di tutorial sebelumnya sudah membuat template sertifikat. Tampilannya seperti ini. Untuk template kita menggunakan CorelDRAW, kemudian kita ekspor ke JPEG. Sedangkan untuk no sertifikat dan nama itu kita buat di Google Slide. Nah, selanjutnya kita buka dulu form presensi kehadiran. Kebetulan saya simulasi menggunakan 3 nama ya di sini. Nah, ini Bapak Ibu, jadi form kehadiran ini sangat penting untuk membuat sertifikat. Jadi peserta yang sudah mendaftar tapi dia tidak mengisi form kehadiran, dipastikan dia tidak hadir saat webinar sehingga kita tidak berhak mengeluarkan sertifikat. Ya, saya klik di sini membuat spreadsheet. Saya klik buat. Ya, akan muncul di sini ini adalah rekapitulasi form kehadiran ya. Di sini yang kita gunakan hanya nama dan email. Ya, sekali lagi hanya nama dan email. Supaya lebih memudahkan, saya akan membuat spreadsheet baru. Ya, saya masuk di Google Drive. Jangan lupa di drive tempat kita menyimpan pertama kali ya. Ini di folder tempat penyimpanan kita di latihan webinar online. Kita buat baru, kemudian Google Spreadsheet, spreadsheet kosong, buat dan bagikan. Ya, saya beri nama di sini adalah data sertifikat. Saya tulis data sertifikat webinar latihan. Oke. Nah, sebelumnya kita sudah membuat template di Google Slide. Di sini ada no certif, ada nama ya. Di sini kita tuliskan no certif. Ya, perhatikan ini huruf kecil semua karena di Google Slide kita menggunakan huruf kecil semua. Ya, yang ada di dalam kurung lancip ini ya yang kita tulis ya. Untuk no ini tidak usah kita tulis. No certif, kemudian nama. Huruf kecil semua, dipastikan ejaannya sama dengan yang ada di Google Slide. Kemudian yang ketiga email. Ya, seperti ini. Ini saya besarkan areanya. Ya. Nah, nama dan email kita ambil dari form presensi ya di sini. Nah, ini form presensi di dalam form sudah tertulis mohon diperiksa kembali ejaannya. Jadi bila mana ada kesalahan nama maka bukan kesalahan dari panitia. Karena kita sistemnya panitia adalah copy paste. Ya, kita seleksi. Ini simulasi kita menggunakan 3 saja ya. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan, bisa langsung 100 juga bisa ya. Saya klik kanan, copy. Atau boleh juga langsung beserta email ya. Saya seleksi semua nama dan email, klik kanan, salin. Saya masuk ke data sertifikat, klik kanan, tempel atau Ctrl V. Jadi nama dan email kita ambil dari form presensi kehadiran. Ini sengaja saya pisah supaya untuk manajemen datanya lebih enak. Meskipun kita juga bisa langsung menggunakan form presensi ini untuk membuat sertifikat. Ya. Oke, saya kembali ke sini. Untuk no certif, kalau hanya 1, 2, 3, kita bisa langsung mengetik di sini ya. Tapi karena ini nanti pesertanya adalah ratusan, kita menggunakan bantuan Excel dulu ya. Saya buka Excel secara offline. Di sini, perhatikan. Saya besarkan. Nah, saya sudah menyiapkan di sini angka 1, kemudian ini adalah nomor sertifikat. Nomor ini tidak saya ketik di sini, tapi saya ketik di rumus ya. Silahkan ini di screenshot lalu diketik ya, atau nanti ini saya
copy paste juga di deskripsi video tutorial ini ya. Ya, di sini teks dalam kurung A1 dan seterusnya. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini saya buat ke bawah 2, 3 dan seterusnya ya. Saya contohkan sampai 10 saja. Ya, nanti ini bisa sampai ratusan bahkan ribuan ya. Kemudian kita tinggal berdasarkan rumus yang ada di sini, kita tinggal tarik seperti ini. Maka yang berubah adalah nomor depannya ya, 002, 003, 004 dan seterusnya. Jadi dalam membuat penomoran bisa secara otomatis menggunakan Excel. Tentu Bapak Ibu lebih ahli Excel daripada saya. Nah, ini bagian yang nomor ini yang saya copy ya. Saya seleksi seperti ini. Karena saya simulasinya menggunakan 3 nomor, saya seleksi 3. Kemudian saya klik kanan, saya pilih copy. Lalu saya masuk ke spreadsheet ya. Saya klik kanan, tempel khusus. Saya pilih tempel nilai saja. Jadi yang kita tempel hanya nilainya atau value-nya. Kita tempel. Ya, di sini akan muncul 001, 002 dan seterusnya. Jadi ini berlaku sampai ratusan nomor ya. Hanya simulasi saya 3 saja. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita klik pada add-on. Di sini kita pilih dapatkan add-on. Ya, kita akan menggunakan AutoCAD ya. Karena saya sudah pernah install AutoCAD, ini akan muncul di sini. Kalau Bapak Ibu belum pernah sama sekali, silahkan klik dapatkan add-on. Seperti ini, tunggu proses. Nah, kita pilih AutoCAD ya. Ini AutoCAD, tinggal diklik lalu pilih install ya. Nah, kebetulan saya sudah install jadi munculnya di sini uninstall. Ya, saya coba dulu menggunakan akun lain supaya kita tahu caranya. Ya, saya sudah menyiapkan akun dengan email lain ya. Saya klik add-on, kemudian dapatkan add-on. Ya, kita pilih AutoCAD. Dia akan muncul di atas ya. Kita pilih install, kemudian lanjutkan. Ya, akan muncul perintah seperti ini. Kita sesuaikan email yang kita gunakan. Lalu kita scroll, lalu pilih izinkan. Nah, di sini AutoCAD telah diinstal ya. Kita close. Sudah, kita close. Kita coba add-on. Nanti di sini sudah ada AutoCAD. Ya, sudah muncul di sini. Oke, saya kembali ke akun saya yang tadi. Nah, untuk memulai menyusun sertifikat, kita klik add-on, lalu kita pilih AutoCAD, kita pilih launch atau buka. Kita tunggu proses. Ya, di sini sudah tertulis no match job ya. Jadi tidak ada job apapun. Kita klik new job. Ya. Ini kita beri nama sertifikat webinar latihan. Nanti disesuaikan namanya ya. Kemudian saya next. Nah, di sini ada choose template. Karena kita sudah membuat template terlebih dahulu tadi di Google Slide, kita bisa memanggilnya dengan cara klik from draft. Ya, perhatikan klik from draft. Nah, di sini kita cari template yang sudah kita buat ya. Pasti akan terdeteksi di sini. Saya klik lihat. Ini template sertifikat yang sudah kita buat. Ya, kita klik select. Di sini akan muncul. Nah, di sini muncul ya template sertifikat latihan webinar. Kita klik next. Nah, kita pilih tabnya. Tabnya ini tab di mana? Kita pilih ini sheet 1 ya. Kita pilih sheet 1. Ya, kita tunggu proses. Ini otomatis no sertif dan nama. Jadi otomatis muncul no sertif dan nama. Kenapa? Karena di template tadi kita menggunakan dua kode no sertif dan nama. Oke, kita kembali ke spreadsheet. Maps to column. Nah, ini otomatis mendeteksi kolom yang mana. Ini otomatis ya no sertif, kemudian nama. Jadi ini sudah otomatis. Tetapi Bapak Ibu perlu cek ya. Oh, nama ini sudah sesuai dengan nama. Nah, di sini header row 1, first data row 2. Ini maksudnya yang baris pertama ini adalah header. Kemudian datanya dimulai dari baris kedua. Kalau misal Bapak Ibu mulai baris ke-5 dan seterusnya, tinggal ini diganti angkanya 5. Ya.
Kemudian saya next. Ini adalah nama file. Jadi sertifikat yang akan kita kirim nanti otomatis ada nama filenya. Ini nama filenya kita tulis sertifikat webinar latihan. Nah, ini kita bisa memberi nama ke masing-masing peserta. Caranya kita buka panah di sini ya. Kita klik bagian nama, kita klik kiri. Dia otomatis copy ya. Kemudian kita masuk ke sini, kita klik kanan, paste. Nah, jadi ini otomatis nanti nama filenya akan mengikuti nama dari penerima sertifikat. Dan itu kita tidak perlu merename satu-satu ya. Tab-nya kita ganti ke PDF. Ya, PDF. Kemudian outputnya multiple ya. Biarkan saja. Kemudian kita klik next. Ya. Silakan ini ditentukan folder penyimpanannya ya. Ya, kita sudah membuat folder sebelumnya latihan webinar online. Jadi nanti semua sertifikat arsipnya akan masuk di folder ini. Atau kita bisa membuat folder lagi ya. Di dalam folder ini kita klik ya. Seperti ini. Kemudian kita buat folder baru lagi. Jadi folder di dalam folder. Supaya nanti arsip dari sertifikat tidak bercampur dengan data utama. Kita klik baru, kemudian folder. Kita beri nama arsip sertifikat webinar latihan. Kita klik buat. Ya. Nah, di sini sudah ada folder baru lagi ya. Kita kembali ke sini, kita klik choose folder. Oke, kita klik arsip sertifikat webinar latihan, lalu kita select. Nah, ini yang kita pakai adalah folder yang bawah. Kemudian kita klik next. Ini saya abaikan saja, opsional. Ya, ini juga opsional, next. Share docs and send email. Nah, ini yang penting ya. Nah, kita ingin membagi sertifikat dan mengirim ke email. Kita klik yes. Nah, membaginya dalam bentuk apa? Kita sudah men-setting sebelumnya adalah PDF. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini tuh ini adalah alamat penerima. Kita bisa menggunakan email yang sudah kita taruh di sini ya. Caranya kita klik segitiga, lalu kita klik bagian email. Klik kiri sekali, ini sudah otomatis mengcopy. Ya, lalu kita klik di sini tuh, klik kanan, paste. Jadi ini nanti otomatis sertifikat terkirim berdasarkan email yang sudah ada pada daftar. Jadi kita tidak melakukan pengiriman satu-satu ya. Kemudian type in subjeknya, kita tulis tulis subjeknya ya. Sertifikat webinar online. Nah, ini supaya lebih profesional kita beri nama masing-masing ya. Kita klik di sini, lalu kita klik nama, masuk di sini, klik kanan, paste. Jadi otomatis nanti subjek dari email adalah menyebutkan nama penerima. Ya, seperti ini. Kemudian type message. Ya, ini kita beri pembuka, misal salam sejahtera. Ya. Terus kemudian kita bisa menuliskan berikut sertifikat ya. Nanti silakan kata-katanya diatur sendiri Bapak Ibu ya. Sertifikat webinar online, judulnya bla 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 ya. Saya secara cepat saja. Kemudian atau sebelumnya saya beri ucapan terima kasih dulu ya, itu juga boleh. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara. Kita sebutkan namanya ya, bisa kita klik di sini nama, kita paste, klik kanan, paste ya. Jadi otomatis nanti emailnya berisi namanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasinya dalam kegiatan bla bla bla. Nah, berikut sertifikat webinar online bla bla kami kirim sesuai data pada presensi webinar. Nah, kemudian kita tulis bila mana ada kekeliruan silahkan hubungi
kontak bla 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 ya. Ya, ini nanti disesuaikan dengan kontak Bapak Ibu ya. Terima kasih. Ya. Oke, sampai di sini kita klik next. Ya, kita abaikan saja. Kita klik save atau simpan. Kita tunggu proses beberapa saat. Nah, akan muncul seperti ini. Ini kalau kita klik run, maka otomatis langsung mengirim ke semua penerima di sini. Tetapi alangkah lebih baik kita klik dulu preview job detail. Ya, kita tunggu loading, kita scroll ke bawah. Di sini previewnya belum aktif, kita tunggu. Nah, ini sudah aktif, kita klik di sini preview for first markable no. Jadi preview hanya di nama pertama atau baris kedua. Klik preview. Nah, di sini kita klik auto create preview. Di sini klik. Nah, ini adalah tampilan dari sertifikat yang sudah kita buat. Otomatis di sini nomornya 001 diberikan kepada Solikan. Jadi ini otomatis sesuai data pada Google Spreadsheet di sini ya. Ini ada nomor, kemudian nama. Ya, saya lihatkan kembali. Ya, kalau dirasa kita baca ternyata sudah oke, sudah betul semua ya. Kita close. Lalu kita close di sini. Lalu kita klik run job. Ya, kita tunggu proses. Kalau saran saya, pengalaman beberapa kali menggunakan AutoCred, alangkah lebih baik dalam satu sheet ini kita isi 100 peserta. Jadi tidak terlalu berat ya. Nanti kalau pesertanya lebih dari 100, masukkan sheet kedua. Kemudian sheet ketiga dan seterusnya. Jadi maksimal dalam satu sheet itu 100 untuk meminimalkan putus di tengah. Meskipun kalau putus kita bisa mendeteksi di sini ya. Dan kita bisa mengirimkan ulang. Tapi untuk meminimalkan kesalahan, kita bisa menggunakan per 100 dalam satu sheet. Ya, ini sudah proses selesai, saya close ya. Di sini otomatis akan datanya terekap ya. Di sini marknya, kodenya. Kemudian ini arsipnya, ada di Google Drive. Ya, link marketnya, kemudian dokumen statusnya sukses ya, sukses terkirim ke email ini. Ya, ini berarti sukses. Kalau emailnya salah, di sini ada keterangannya salah dalam bahasa Inggris tentunya ya. Kita bisa melihat preview hasilnya di sini ya. Kita klik salah satu. Kita klik di sini. Ya, ini sama previewnya, sudah betul. Kemudian yang kedua, saya klik juga. Ya, ini namanya, nomornya sudah 002, namanya Muhammad, sudah betul. Saya klik yang ketiga. Ini hanya preview saja ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah punya ratusan sertifikat, jangan diklik satu-satu ya, nanti kecapean. Oke. Nah, saya akan membuka email saya yang saya hubungkan di sertifikat di sini. Jadi saya mencantumkan email saya sebagai penerima. Oke, saya akan membuka supaya kita tahu tampilannya seperti apa. Nah, di sini saya mendapat email dari Solikan. Ya, di sini ya, saya klik karena namanya saya. Ya, di sini ada assalam, salam sejahtera. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara Solikan. Nah, ini otomatis nama ini kita tidak menulis satu-satu tadi ya, cukup kita copy paste ya. Bahkan nama di depan ini juga nama peserta. Dan kita hanya mengcopy kode nama saja yang dalam kurung lancip tadi ya. Jadi ini otomatis ya. Nah, di sini sertifikatnya juga namanya adalah sertifikat webinar latihan Solikan. Jadi semuanya seolah-olah terlihat profesional ya, menyebutkan namanya peserta masing-masing. Saya buka hasil kirimannya dan ternyata ini memang sertifikat untuk saya sesuai dengan namanya. Ya. Seperti itu ya. Saya close. Saya kembali ke Google Spreadsheet ya. Ya, jadi kita sudah berhasil mengirim ke semua peserta hanya menggunakan copy paste nama email, lalu kita buat nomor sertifikat menggunakan Excel secara offline. Nah, saya akan mencontohkan ketika kita berada di sheet kedua. Ya, tadi kita di sheet pertama ya.
Nah, misal ini sheet pertama sudah selesai, saya masuk ke sheet 2 ya. Sheet 2, ini saya copy saja satu data di sini. Saya tambahkan sheet 2. Saya paste di sini ya. Ini adalah nomor, nama, dan email. Oh, emailnya belum ya, saya copy sekalian. Saya di sini. Kemudian no certif, judulnya ini juga di copy. Jadi di semua sheet harus ada judulnya semua. No certif, nama, dan email. Dan ini tidak boleh diganti. Kemudian nomor sertifikat, karena di sini 003, di sini bisa saya rubah langsung 004. Ya, namanya saya ganti. Nah, misal. Ya, emailnya ini. Nah, di sheet berikutnya kita sama caranya, add on, kemudian autocrat, kita pilih launch. Ya, akan muncul existing job ya. Ini adalah job yang terakhir kita buat. Kita jangan langsung run, tapi kita edit dulu ya. Di sini ada edit job. Kita klik edit job. Ya, ini kita abaikan, namanya tetap sama, next. Kemudian next. Nah, yang perlu diganti hanya di poin ketiga. Mark tab-nya sheet 1 kita ganti sheet 2. Begitu seterusnya ya kalau kita bekerja dalam sheet ya. Sheet 2, sheet 3, sheet 4. Misal nanti semua peserta sudah terkirim. Kita sudah mendapatkan 4 sheet. Ada tambahan peserta lagi minta sertifikat. Supaya kita tidak bingung, kita masukkan ke sheet 5. Maka yang dirubah nanti hanya di sini. Nah, sheet ini akan muncul ketika kita sudah membuat sheet di bawah. Kalau di bawah belum ada, di sini tidak akan muncul. Sheet 2, langsung saya save, tidak saya next ya, karena saya hanya merubah bagian ini saja. Save. Oke, kita bisa langsung klik run, atau kita preview dulu ya. Kalau sudah mantap, langsung klik run. Tapi kalau mau lihat dulu, ya silahkan diklik preview job detail. Ya, ini caranya sama seperti tadi. Kita scroll, kita tunggu tombolnya aktif, klik. Kita tunggu lagi. Ya, di sini kita klik autocrat preview. Nah, ini sudah berhasil. Sertifikat webinar latihan namanya tertera di sini, Hanan Najma Sona. Di sini diberikan kepada Hanan Najma Sona. Nomornya 004. Berarti ini sudah betul. Tinggal kita close, lalu kita klik run job. Ya, di sini. Jadi seperti itu Bapak Ibu cara membuat atau cara mengirimkan sertifikat webinar online menggunakan autocrat. Jadi kita tidak merinem satu-satu, tapi menggunakan semua langkah yang sudah saya berikan tadi. Oh iya, kemudian kita bisa melihat arsip sertifikat yang sudah kita buat. Semuanya ada di folder yang kita tentukan tadi ya. Saya membuka Google Drive, kemudian di sini ada folder arsip sertifikat webinar. Kita klik 2 kali. Maka di sini adalah file PDF arsip dari semua sertifikat yang sudah kita buat. Jadi ketika ada peserta yang emailnya tidak sesuai atau salah kirim atau kiriman ditolak, maka arsipnya ada di sini. Dan ini kita bisa mendownload sendiri, lalu kita kirimkan ke WA atau yang lainnya. Saya coba klik 2 kali di sini. Bagian yang Hisam Maula ya, kita klik. Nah, ini adalah filenya. Ya, untuk mengunduhnya cukup dengan klik kanan lalu download. Lalu kita berikan ke email atau ke nomor WA. Ini di samping arsip juga bisa kita gunakan meng-email atau mengirim secara manual, tidak menggunakan autocrat. Ya, bila Bapak Ibu kebingungan, jangan sungkan-sungkan bertanya di kotak komentar YouTube ini ya. Dan bila tutorial ini bermanfaat, silahkan klik like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Kita bertemu di tutorial-tutorial berikutnya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.